Kita beralih ke berita berikutnya. Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RAPBN 2016 menjadi undang-undang dengan sejumlah catatan. Ya, sementara masalah postur anggaran penyertaan modal negara PMN bagi BUMN yang sebelumnya menyulut polemik akhirnya ditunda pengesahannya. Pembahasan mengenai PMN baru akan dilakukan dalam pembahasan APBN perubahan kelak. Rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2016 menjadi undang-undang. Meski sebelumnya diwarnai penolakan oleh fraksi Gerindra, pengesahan APBN ini berlangsung tanpa interupsi. Wakil Ketua DPR yang ketika itu memimpin rapat paripurna, Taufik Kurniawan, menyatakan bahwa pengesahan APBN 2016 telah mempertimbangkan pandangan seluruh fraksi, badan anggaran, dan telah melalui tahapan skorsing serta lobi. Bahkan pimpinan partai politik dan pemangku kepentingan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Taufik menegaskan, berdasarkan lobi lintas fraksi, diperoleh beberapa poin terkait APBN 2016. Pertama, DPR RI dapat menyetujui RUU tentang APBN 2016 untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, dengan catatan bahwa seluruh catatan fraksi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari APBN yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan mengenai penyertaan modal negara atau PMN, pembahasannya dikembalikan pada komisi-komisi terkait. Pembahasannya akan dilakukan dalam APBN perubahan 2016. Dalam APBN 2016 tercatat bahwa penerimaan negara mencapai 1.822 triliun rupiah dan belanja negara pemerintah pusat serta daerah mencapai 2.095 triliun rupiah. Sebelumnya sikap DPR terhadap RAPBN 2016 sempat terpecah. Fraksi Gerindra menolak untuk menyetujui RAPBN tersebut. Beberapa permasalahan yang disampaikan Gerindra diantaranya soal anggaran penyertaan modal negara atau PMN untuk BUMN, target penerimaan pajak yang terlalu tinggi, kemudian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikurangi, dan sejumlah catatan lainnya. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan seharusnya BUMN lah yang menyumbang anggaran pada APBN 2016, bukan sebaliknya mengambil anggaran dari APBN. Pokoknya sampai sejauh ini kita melihat itu, nanti kita lihat dengan pemerintah bagaimana sikap pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan bahwa anggaran itu janganlah anggaran yang nanti akan tersia-sia atau tidak menjadi hak, anggaran yang merupakan hak rakyat itu tidak kembali kepada rakyat. Kan BUMN itu harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, gitu loh. Jadi yang saya kira penting, kalau ini terus berulang, saya kira kita ini untuk apa ada BUMN, gitu loh. BUMN itu harus menyumbang kepada APBN, bukan menggerogoti APBN. Itu sekali lagi. Jadi PMN kalau dihapus bakal ya pokoknya dihapus dulu lah. Namun setelah lobi terus dilakukan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi termasuk pemerintah, akhirnya seluruh fraksi bersedia menyetujui RAPBN 2016 dengan sejumlah catatan. Sementara pemerintah optimistis hasil pembahasan ini memberikan sinyal positif dalam perekonomian 2016, di mana pemerintah dapat menjalankan desain kerangka fiskal yang lebih realistis. Tim Liputan, Berita 1 TV.